Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ahmad Sanjaya dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bakteri, struktur bakteri, cara bertahan hidup bakteri, dan bagaimana cara berkembang biak bakteri. Sebelum itu, saya harap teman-teman semua di sini like video ini dan subscribe video ini jika merasa bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian apabila video ini dapat mengedukasi teman-teman kalian semua. Nah, pertama-tama, apa sih itu bakteri? Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti atau yang biasa kita sebut prokariotik dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan termasuk tanah, air, udara, serta di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, bakteri dapat berbentuk 4 macam. Yang pertama, bulat yang disebut kokus, yang kedua batang yang disebut basil, yang ketiga spiral yang disebut spiral, dan yang terakhir koma atau biasa yang kita sebut vibrio. Nah, tentunya bakteri ini ada yang baik ataupun yang jahat. Nah, beberapa bakteri bersifat menguntungkan seperti Lactobacillus yang membantu proses fermentasi yang seperti kita ketahui, fermentasi yogurt atau tape. Ya, seperti ini. Nah, sementara yang lain dapat menyebabkan penyakit seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan tuberkulosis. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner dan memiliki peran penting dalam ekosistem seperti dalam daur nitrogen dan dekomposisi bahan organik. Nah, teman-teman, penasaran nggak sih dari apa yang kita dengar barusan, struktur bakteri itu bagaimana? Nah, dalam bakteri ada struktur esensial yang dimiliki oleh semua bakteri. Yang pertama adalah dinding sel yang melindungi bakteri dan memberi bentuk tersusun dari peptidoglikan. Yang kedua adalah membran plasma yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang ketiga adalah sitoplasma, cairan di dalam sel yang mengandung berbagai organel dan molekul penting. Yang keempat adalah ribosom, berperan dalam sintesis protein. Yang kelima, nukleid, materi genetik berbentuk DNA sirkular yang mengontrol aktivitas sel. Nah, struktur yang kedua itu struktur tambahan, teman-teman. Jadi gak semua bakteri itu memiliki struktur ini. Jadi hanya ya bakteri tertentu saja. Nah, dalam struktur tambahan ini ada yang pertama kapsul, lapisan lendir yang melindungi bakteri dari lingkungan ekstrim dan sistem imun inang. Beberapa bakteri itu ada yang bisa hidup dalam keadaan yang ekstrim, teman-teman. Gak semuanya bisa, tapi ya. Yang kedua adalah flagellum. Nah, flagellum adalah struktur seperti ekor yang membantu pergerakan. Yang ketiga, ada pili atau fimbria, rambut pendek di permukaan yang membantu bakteri menempel pada permukaan atau berinteraksi. Nah, teman-teman, seperti yang bayangan teman-teman nih, kalau bakteri misalkan ada yang bulu-bulu kecil gitu gak sih di pinggir-pinggirnya? Nah, atau di permukaannya. Nah, itu dia pili atau fimbria. Yang keempat adalah plasmid, DNA kecil tambahan yang sering membawa gen resistensi antibiotik. Nah, ada yang terakhir struktur internal lainnya. Ada endospora, membentuk derman yang memungkinkan bakteri bertahan dalam kondisi yang ekstrim juga. Nah, seperti nantinya ini nyambungnya sama struktur yang sebelumnya ya, yang tadi yang bisa hidup di keadaan ekstrim. Nah, yang terakhir ada vakuola gas, kantung berisi gas untuk membantu bakteri mengatur posisi dalam air. Setiap bagian ini berperan dalam kelangsungan hidup dan adaptasi bakteri itu sendiri terhadap keadaan yang ekstrim ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana secara hidup bakteri. Bakteri bertahan hidup dengan cara 1. Membentuk endospora, bertahan dalam kondisi ekstrim dengan menjadi tidak aktif. Yang kedua adalah metabolisme fleksibel, bisa hidup dengan oksigen maupun tanpa oksigen, teman-teman, menggunakan berbagai sumber energi. Yang ketiga adalah resistensi antibiotik. Nah, mengembangkan kekebalan melalui mutasi atau transfer gen. Yang keempat adalah membentuk biofilm. Nah, berkoloni untuk perlindungan dari lingkungan dan antibiotik. Dan yang kelima adalah simbiosis. Nah, seperti yang kita ketahui, simbiosis hidup dalam tubuh makhluk lain untuk mendapatkan makanan dan perlindungan. Begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, barusan secara umum ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan sumber energi dan karbon. Yang pertama adalah autotrof.
membuat makanannya sendiri bisa melalui fotosintesis nih, seperti yang kita ketahui, misalnya cyanobacteria yang menggunakan cahaya matahari. Yang kedua adalah kemosintesis, misalnya Nitrosomonas yang menggunakan senyawa kimia. Nah, di sini ada heterotrof nih, teman-teman, beda sekali dengan autotrof. Heterotrof ini mendapatkan makanannya dari organisme lain, seperti saprofit, misalnya Bacillus subtilis yang menguraikan bahan organik. Dan ada parasit, misalnya Mycobacterium tuberculosis yang hidup dalam tubuh. Nah, begitu teman-teman. Yang kedua berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, teman-teman, berdasarkan kebutuhan oksigen ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah aerob, menggunakan oksigen. Misalnya, Mycobacterium tuberculosis. Itu bakteri yang membutuhkan oksigen. Nah, sedangkan yang tanpa membutuhkan oksigen adalah anaerob, tidak membutuhkan oksigen sama sekali. Nah, bisa anaerob obligat, mati jika terkena oksigen. Misalnya Clostridium botulinum. Dan ada anaerob fakultatif, bisa hidup dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Nah, jadi ini misalnya ini kedua-duanya bisa ya teman-teman. Misalnya Escherichia coli. Nah, teman-teman, tadi itu bagaimana cara mereka bertahan hidup. Sekarang ini cara berkembang biak. Pertama, pembelahan binar, metode utama reproduksi bakteri. Yang kedua adalah konjugasi, transfer materi genetik antara bakteri. Yang ketiga, transformasi, mengambil DNA dari lingkungan. Dan yang keempat adalah transduksi, transfer DNA melalui virus bakteriofag. Nah, berdasarkan interaksi dengan lingkungan nih, sekarang bakteri menguntungkan seperti Lactobacillus yang membantu fermentasi. Nah, bakteri patogen menyebabkan penyakit seperti Salmonella typhi yang menyebabkan tifus. Ada bakteri memiliki kemampuan adaptasi luar biasa, memungkinkan mereka bertahan dalam berbagai kondisi yang ekstrim nih teman-teman. Nah, misalnya seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, atau lingkungan tanpa oksigen. Nah, itu dia teman-teman, seluruh rangkaian dari bakteri, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka berkembang biak, juga bagaimana sih struktur mereka. Nah, itu dia teman-teman untuk hari sekarang, materi sekarang. Saya harap ini dapat mengedukasi teman-teman semua. Jika diharap ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, and share teman-teman semuanya. Saya Satria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.